Apakah Anda calon legislatif yang siap berkompetisi di dalam pemilihan legislatif 2024? Tentu saja Anda ingin menang, merebut kursi parlemen tersebut. Tetapi apakah Anda siap kalah? Nah, konten kali ini kita akan berbicara mengenai arti kekalahan dan bagaimana menyikapi kekalahan itu sendiri sebagai sebuah konsekuensi logis dari sebuah kompetisi politik. Mari kita bahas bersama. Hai, saya Bongga Sadi Chandra, Political Coach dari Politician Academy. Apakah Anda siap kalah di dalam sebuah pemilihan legislatif? Tentu saja siap kalah bukan berarti Anda mempersiapkan kekalahan. Tetapi siap kalah adalah sebuah sikap mental untuk menunjukkan kesiapan Anda bertempur dan berkompetisi dengan segala konsekuensinya. Apakah itu Anda menang? Tentu saja itu adalah sebuah skenario yang terbaik, atau Anda kalah, yang menjadi skenario yang terburuk juga. Kalau Anda tidak mempersiapkan diri untuk kalah, maka akan banyak permasalahan dan gangguan yang muncul pasca kekalahan Anda. Misalnya kemudian Anda menjadi stres, kemudian Anda menjadi sakit karena memikirkan kekalahan tersebut. Bahkan beberapa dari calon legislatif mengalami gangguan jiwa karena tidak bisa menerima kekalahan itu sendiri. Nah, hal-hal seperti ini mesti kita hindari sehingga mental kita betul-betul harus kita persiapkan. Saya memiliki data yang menarik untuk kita simak bersama. Di mana di tahun 2019 yang lalu di dalam sebuah pemilihan legislatif terdapat 245.106 caleg di seluruh Indonesia, mulai dari level DPRD 2, DPRD 1, DPD RI sampai DPR RI. Tetapi kursi yang tersedia hanya 20.528 kursi. Nah, ini berarti terdapat 224.578 caleg yang gagal. Ya, jadi 224.578 caleg yang gagal. Jadi banyak sekali caleg yang gagal. Nah, gambaran lainnya ini untuk sebuah kursi di DPR RI, di mana di dalam DPR RI itu ada 575 kursi yang diperebutkan. Terdapat 7.968 caleg yang memperebutkan dari 16 partai politik yang ada, itu di 2019. Dan kemudian untuk kursi DPD RI yang berjumlah 132, itu terdapat 807 caleg yang berkompetisi di dalam pemilihan di level DPD RI tersebut. Jadi tingkat persaingannya itu sangat-sangat tinggi. Ada yang 1:8, 1:10, bahkan 1:15 untuk kursi di DPR RI. Nah, dari data tersebut terlihat bahwa kemungkinan Anda gagal sebetulnya lebih besar dibandingkan Anda berhasil atau Anda mendapatkan kursi parlemen. Nah, selanjutnya bagaimana menyikapi kegagalan tersebut atau kekalahan tersebut dan apa yang mesti Anda lakukan? Paling tidak terdapat 3 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda mesti bisa menerima kekalahan tersebut dengan ikhlas, dengan lapang dada. Artinya Anda mesti bisa lebih realistis melihat bahwa kompetisi ini adalah kompetisi yang berat. Bahwa yang menjadi anggota parlemen atau yang tembus menjadi anggota parlemen itu adalah mereka-mereka yang telah memiliki modal-modal yang cukup besar. Sekali lagi, modal bukan hanya modal finansial, modal bermacam-macam. Ada modal intelektual, modal sosial, modal politik, dan modal kultural. Jadi mereka yang menang mendapatkan kursi parlemen adalah mereka yang pantas duduk di kursi parlemen tersebut. Apabila Anda belum menang, berarti ada sesuatu di dalam diri Anda yang mesti lebih diperbaiki lagi untuk bisa memantaskan diri Anda bisa masuk ke dalam kursi parlemen. Hal kedua yang Anda bisa lakukan adalah Anda melakukan evaluasi komprehensif terhadap kekalahan Anda. Nah, mungkin kalau mau jujur ini adalah hal yang paling sulit dilakukan dan paling jarang dilakukan oleh mereka yang kalah. Mereka kemudian
mengatakan bahwa alasan mereka kalah itu adalah alasan-alasan yang di luar faktor mereka. Mereka mengatakan bahwa ini semata-mata karena uang, saya kalah karena uang. Alasan itu paling mudah diterima oleh orang lain dan paling mudah untuk Anda kemukakan untuk tidak mampu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kekalahan Anda itu sendiri. Kadang-kadang Anda kalah bukan karena masalah uang, tetapi karena masalah 3 hal. Ini yang selalu saya tekankan. Yang pertama adalah betul tadi mengenai masalah dana atau logistik yang mencukupi, tetapi tidak harus besar, harus mencukupi. Kemudian yang kedua, masalahnya mungkin muncul di dalam tim ses Anda, di mana Anda tidak bisa menyeleksi tim ses dengan baik, Anda tidak bisa melakukan pembinaan terhadap tim ses Anda, sehingga tim ses Anda kemudian menjadi tidak loyal dan tidak solid dalam melakukan kegiatan kampanye terhadap Anda. Sebab ketiga, mungkin Anda mempunyai dana yang cukup besar, yang cukup, kemudian Anda memiliki tim ses yang solid, tetapi Anda tidak memiliki strategi yang tepat. Anda tidak tahu bagaimana perilaku dari konstituen Anda. Anda tidak tahu bagaimana program-program yang diharapkan oleh konstituen Anda. Anda tidak tahu bagaimana menyampaikan dan mensosialisasikan pesan dengan cara yang baik dan tepat. Nah, biasanya di 3 hal itulah seseorang bisa jatuh. Masalah dana yang kurang mencukupi, masalah tim ses yang tidak solid atau tidak loyal, dan yang ketiga adalah masalah strategi yang tidak tepat. Nah, di dalam poin kedua ini Anda harus bisa memantau, Anda harus bisa mengevaluasi permasalahan Anda secara menyeluruh, sehingga ini bisa menjadi lesson learned, pelajaran yang baik kalau Anda nanti kemudian akan maju kembali di dalam pemilihan legislatif berikutnya. Poin ketiga yang Anda harus lakukan adalah Anda harus move on. Anda harus bergerak. Jangan terlalu lama menyesali kesalahan dan kekalahan. Setelah Anda melakukan evaluasi yang komprehensif tadi, itu menjadi catatan Anda untuk melihat titik-titik lemah Anda di mana. Mungkin Anda kurang dana, berarti Anda harus siapkan dana yang sedikit lebih besar dibandingkan pada waktu kemarin Anda maju. Kalau Anda kekurangannya adalah tim ses yang tidak solid, berarti Anda harus belajar banyak bagaimana leadership, bagaimana kepemimpinan, bagaimana membina sebuah tim, bagaimana menyeleksi sebuah tim, bagaimana mengarahkan sebuah tim. Kalau Anda tidak kuat di dalam hal strategi, nah ini adalah waktu yang tepat untuk Anda belajar bagaimana membina strategi yang tepat, bagaimana belajar dari orang-orang yang berhasil, cara untuk bisa memberikan solusi bagi masyarakat, cara untuk mendekati masyarakat, cara untuk memperbesar jaringan dan ruang lingkup Anda, cara untuk menancapkan pengaruh Anda ke dalam mind and heart for your people, sehingga mereka kemudian bisa percaya dengan Anda dan menganggap Anda pantas untuk menjadi caleg di dalam pemilihan legislatif berikutnya. Artinya, boleh Anda kecewa, boleh Anda menyesal, tetapi jangan terlalu lama Anda berada di situ. Move on dan terus bangkit untuk bisa memenangkan pemilihan legislatif yang berikutnya. Nah, demikian 3 cara untuk menyikapi kekalahan. Tentu saja sejatinya di dalam sebuah kompetisi, Anda harus siap menang dan juga harus siap kalah dan menyikapi kekalahan tersebut dengan sikap mental yang baik. Tentu saja cara untuk menyiapkan kemenangan dan mengurangi kemungkinan Anda kalah adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jangan siapkan diri di ujung-ujung, di waktu-waktu terakhir, di menit-menit terakhir, di bulan-bulan terakhir. Anda harus mempersiapkan diri sebaik mungkin karena kompetisi ini kompetisi yang berat. Tadi saya sudah sampaikan data bahwa kemungkinan Anda untuk kalah jauh lebih besar dibandingkan Anda menang. Oleh karena itu, kalau Anda menganggap enteng proses ini, saya yakin Anda tidak akan berhasil. Oleh karena itu, sekali lagi, siapkan diri sebaik mungkin, siapkan mental sebaik mungkin, siapkan strategi sebaik mungkin, siapkan jaringan Anda sebaik mungkin, siapkan dana yang cukup untuk Anda memenangkan proses kompetisi politik tersebut. Demikian dari Politician Academy dan salam perubahan.